Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan mengenai Sunan Abi Dawud. Sekarang kita membahas jumlah hadis yang ada di kitab Sunan Abi Dawud. Hadis terakhir yang kita lihat di kitab Sunan Abi Dawud yang sudah dicetak itu hadis nomor 5274. Ya. Artinya jumlah hadisnya Sunan Abi Dawud itu sekitar 5 ribuan. Ya. Kalau nggak salah, kitab Sunan Abi Dawud yang ini memakai riwayat Al-Lu'lu'i. Tentunya riwayat-riwayat yang lain itu ada perbedaan jumlah, ya, tapi tidak jauh berbeda dengan jumlah yang ini. Nah, 5.000 hadis ini beliau seleksi dari perbendaharaan hadis beliau yang berjumlah 500.000, ya, sebagaimana dikutip dari murid beliau Ibnu Dasah. Imam Abu Dawud berkata, "Katabtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 500 alfi hadis." Saya menulis hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 500.000 hadis. Intakhabtu minha. Saya seleksi 500.000 hadis ini. Kemudian hadis-hadis yang diseleksi itu beliau taruh di Sunan Abi Dawud yang berjumlah 5 ribuan. Nah, sekarang di kitab Sunan Abi Dawud ini apa saja tingkatan-tingkatan hadisnya? Nah, Imam Abu Dawud mengatakan, "Zakartu fis Sunan as-Sahihah." Saya menulis di kitab As-Sunan ini hadis sahih. Wa ma yuqaribuhu, dan juga hadis yang hampir kepada tingkatan sahih, yaitu hasan, ya. Fa in kana fihi wahnun syadid bayyantuhu. Kalau ada hadis yang sangat dhaif, saya akan menerangkannya, menerangkan kedhaifannya. Ya, jadi kitab Sunan Abi Dawud ini sebagian besarnya hadis sahih, bahkan sebagian hadis yang ada di Sunan Abi Dawud itu juga ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Kalaupun tidak ada di Sahih Bukhari dan Muslim, maka dia juga sahih menurut imam-imam yang lain, ya. Hanya saya tidak masuk standar Imam Bukhari dan Muslim. Dan tidak semua hadis yang tidak ditaruh di Sahih Bukhari dan Muslim itu dhaif, ya. Karena Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak ingin menyertakan bahwa semua hadis sahih harus masuk sini, tidak, ya. Bahkan mereka mengatakan ingin meringkas, ya. Artinya ada juga banyak hadis sahih yang tidak ada di Sahih Bukhari dan Muslim, di antaranya di Sunan Abi Dawud. Nah, kemudian beliau mengatakan kalau ada yang dhaifnya berat, saya akan menjelaskannya. Ya, misalnya beliau di hadis nomor 248, beliau mengatakan haddatsana Nasr ibnu Ali qala haddatsana Al-Harits ibnu Wajih, dan seterusnya. Nah, di akhirnya beliau mengatakan Al-Harits ibnu Wajih hadithuhu munkar. Harits ibnu Wajih hadisnya munkar, wa huwa dhaif, dan dia dhaif. Ini salah satu contoh Imam Abu Dawud menerangkan hadis atau kedhaifan hadis itu. Tetapi ada juga hadis yang sangat dhaif, dhaifnya parah lah, ya, sehingga tidak bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Dan Imam Abu Dawud tidak menerangkannya, ya. Jadi kata-kata Imam Abu Dawud yang mengatakan bahwa kalau ada hadis yang dhaif banget akan saya terangkan. Ini secara umum, tapi tidak secara rinci, tidak terpakai di seluruh hadis. Karena ketika diteliti ada pula hadis yang dhaifnya parah, tapi Imam Abu Dawud mendiamkan. Misalnya hadis nomor ini 5273. Ya, haddatsana Muhammad ibn Yahya ibn Faris, haddatsana Abu Qutaibah an Dawud ibn Abi Saleh. Nah, Dawud bin Abi Saleh ini kalau kita lihat biografinya, beliau itu mungkarul hadis. Nah, mungkarul hadis ini celaan yang cukup berat, ya. Ya, mungkarul hadis itu hukumnya la yasluhu hadithu ahli hadhil maratib lil ihtijaj bih. Kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh orang yang dianggap mungkarul hadis, maka tidak boleh berhujjah dengan hadis itu, bahkan tidak boleh lil i'tibar. Lil i'tibar itu intinya hadisnya tidak bisa naik ke derajat hasan li ghairihi karena dhaifnya parah. Akan tetapi kasus yang seperti itu sangat sedikit, ya. Nah, adapun jumlah hadis dhaif di Sunan Abi Dawud, jadi ini prosentase hadis dhaif di Sunan yang 4, ya.
Nisbatul ahadits ad-dhaifah fi sunan al-arba'ah. Nisbah itu artinya persentase. Nah, dari sunan yang 4, yang paling sedikit hadis dhaifnya itu Imam An-Nasa'i, hanya 8%-nya. Kemudian peringkat kedua Sunan Abi Dawud 10%, peringkat ketiga Sunan At-Tirmidzi 13%, dan peringkat terakhir Sunan Ibnu Majah ini 20%, dan ini sangat banyak ya. Sehingga ada sebagian ulama bahkan yang tidak memasukkan Ibnu Majah ini ke dalam kutubus sittah karena merasa hadis dhaifnya terlalu banyak ya. Saya menukil persentase ini, penelitian ini dari dosen saya, Dr. Usamah Ibrahim. Kemudian keamanahan Imam Abu Dawud dalam menukil hadis. Imam Abu Dawud menulis di kitab Sunan Abi Dawud ini dengan sangat teliti, dengan sangat amanah. Dan ini juga sebagaimana para ahli hadis umumnya. Kita lihat di hadis nomor 994. Di sini Imam Abu Dawud mengatakan beliau dapat hadis ini dari gurunya yang bernama Harun bin Zaid. Saya mohon fokus ke nama gurunya ya. Jadi ada dua gurunya di sini, yang pertama bernama Harun bin Zaid, yang kedua Muhammad bin Salamah. Riwayatnya dari Ibnu Umar bahwasanya Ibnu Umar pernah melihat seorang laki-laki bersenderan dengan tangan kirinya padahal dia lagi sholat, lagi dalam gerakan sholat yang duduk ya. Nah, di sini Imam Abu Dawud menjelaskan perbedaan kalimat yang beliau dapat dari dua guru ini. Jadi riwayat Muhammad bin Salamah dengan lafal yattaqi'u ala yadihil yusra, sedangkan riwayat Harun bin Zaid saqitan ala syiqqihil aisar. Maksud dari kalimat ini sama aja. Intinya dia lagi duduk dalam sholat, badannya condong ke kiri, pakai bersandaran dengan tangan kiri. Ya, biar lebih sederhana saya bikin seperti ini. Ya, jadi riwayat Muhammad bin Salamah an Ibnu Umar annahu ra'a rajulan yattaki'u ala yadihi al-yusra wa huwa qa'idun fi shalah faqala lahu la tajlis hakadha. Janganlah kamu duduk seperti ini. Fa inna hakadha yajlisul ladzina yu'adzabun. Karena duduk seperti ini duduknya orang yang diazab. Jadi yang saya beri font merah ini itu letak perbedaan kalimat. Nah, sedangkan riwayat Harun bin Zaid itu memakai kata atau kalimat saqitan ala syiqqihil aysar. Artinya sama ya. Contoh lain yang menunjukkan ketelitian dan keamanahan Imam Abu Dawud ya, di hadis tentang doa masuk kamar mandi di hadis nomor 4 ya. Sekali lagi saya ingin fokuskan ke nama gurunya ya. Gurunya di sini ada dua ya, namanya Musaddad Ibnu Musarhad, yang kedua Abdul Warith. Musaddad Ibnu Musarhad dapat dari Hamad bin Zaid, Abdul Warith dapat dari Abdul Aziz Ibnu Suhaib, keduanya dapat dari Anas Ibnu Malik. Anas Ibnu Malik meriwayatkan lafal doa masuk kamar mandi. Nah, di sini terjadi perbedaan riwayat antara dua guru ini. Riwayat dari Musaddad dari Hammad, lafalnya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sedangkan lafal yang berasal dari Abdul Warith dari Abdul Aziz ibnu Suhaib, lafalnya bukan Allahumma inni a'udzubika tapi a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Iya. Jadi seperti ini. Imam Abu Dawud dapat hadis ini dari dua guru yang bernama Abdul Warith dan Musaddad. Abdul Warith dapat dari Abdul Aziz ibnu Suhaib, Musaddad dapat dari Hammad bin Zaid. Kedua-duanya dapat dari Anas bin Malik. Ini namanya sanad tsulasi ya, karena perantara Abu Dawud dengan Rasulullah SAW ada 3 orang. Nah, riwayat yang ini Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Riwayat dari ini redaksinya a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Dan bukan hanya Abu Dawud saja yang cara penulisan kitab hadisnya seperti ini. Ahli hadis lain juga sama ya. Imam Muslim misalnya.
Imam Muslim itu satu huruf aja dia beritahu ya. Riwayat Syekh ini dia pakai wa, Syekh ini pakai au ya. Perbedaannya hanya satu huruf dan itu disampaikan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Contoh yang di Sahih Muslim di Kitabul Iman bab tahrim darbil hudud wa syaqqil juyub wa du'a bid'ah jahiliyah. Saya ingin fokus ke gurunya Imam Muslim ya. Guru yang pertama haddatsana Yahya bin Yahya. Di sini Yahya bin Yahya At-Tamimi karena Yahya bin Yahya itu ada dua dan dua-duanya murid Imam Malik. Yahya bin Yahya At-Tamimi dan Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Yahya bin Yahya At-Tamimi dari Naisabur, Yahya bin Yahya Al-Laitsi dari Andalus. Nah, yang di Sahih Muslim Yahya bin Yahya itu At-Tamimi semuanya. Kemudian guru Imam Muslim yang kedua namanya Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Kemudian yang ketiga Ibnu Numair, Muhammad bin Abdullah bin Numair. Riwayatnya ini ya, laisa minna man darabal hudud aw syaqqal juyub aw da'a bid'awal jahiliyah. Bukan bagian dari kami siapa yang memukul-mukul pipinya ketika meratapi kematian, aw syaqqal juyub atau merobek-robek bajunya, kantongnya, aw da'a bid'awal jahiliyah atau mengundang untuk niyahah, meratapi. Imam Muslim mengatakan hadza haditsu Yahya. Redaksi ini adalah berasal dari Yahya bin Yahya At-Tamimi. Wa amma Ibnu Numair wa Abu Bakrin faqala, adapun riwayat Ibnu Numair dan Abu Bakar ibnu Abi Syaibah maka bukan pakai ini, bukan pakai au tapi pakai wa syaqqa wa da'a. Jadi riwayatnya Ibnu Numair dan Abu Bakar ibnu Abi Syaibah laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Beda satu huruf aja ya. Bi ghairi alif ya, kata Imam Muslim, tanpa alif. Yahya bin Yahya pakai au, Ibnu Numair dan Abu Bakar ibnu Abi Syaibah pakai wa. Hanya beda huruf satu dijelaskan oleh Imam Muslim. Kita kembali ke Sunan Abi Dawud. Di antara keamanahan Imam Abu Dawud yang luar biasa, Imam Abu Dawud menukil apa yang beliau dengar dari gurunya apa adanya, meskipun itu salah ya. Contoh misalnya di Kitabul Jihad bab fisyahidi yusyaffa', bab bahwasanya orang syahid itu bisa memberi syafaat pada 70 keluarganya. Di sini Imam Abu Dawud mengatakan haddatsana Ahmad ibnu Shalih qala haddatsana Yahya bin Hassan haddatsana Al-Walid ibnu Rabah Az-Zamari. Tidak ingin saya lanjutkan, fokus ke Walid bin Rabah ya. Imam Abu Dawud kemudian mengatakan sawabuhu Rabah bin Al-Walid. Yang benar adalah Rabah bin Al-Walid, bukan Walid bin Rabah. Tapi kenapa Imam Abu Dawud nggak langsung membenarkan di sini? Karena seperti itulah yang beliau dengar ya dari gurunya. Adapun pembenarannya beliau membetulkannya di belakang. Ya. Ini salah satu kebiasaan ahli hadis. Mereka menyampaikan apa yang mereka dengar. Urusan itu salah atau benar itu urusan belakang, tapi harus menyampaikan apa yang mereka dengar. Ini namanya hadis maklub ya. Maklub itu terbalik. Ada yang terbalik di sanad, ada yang terbalik di matan. Adapun kasus ini dia terbalik di sanad. Ya, ini insyaallah pembahasan terakhir dari Sunan Abi Dawud, yaitu syarah-syarah ulama yang menjelaskan Sunan Abi Dawud. Yang masyhur saja yang saya sebutkan. Yang pertama Ma'alimus Sunan punya Imam Al-Khattabi. Kemudian yang kedua Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud, ini punya Imam Syamsul Haq Al-Azim Abadi. Ada yang mengatakan ini bukan syarah, tapi ini hasyiyah atau catatan kaki ya, untuk syarahnya Abi Dawud yang lain.
yaitu namanya Maraqi As-Su'ud, punya bapaknya Syekh Syamsul Haq Al-Azim Abadi dari India. Jadi bapak beliau punya syarahnya Sunan Abi Dawud namanya Maraqi As-Su'ud, kemudian dihasyiah oleh Imam Syamsul Haq Al-Azim Abadi, diberi judul Aunul Ma'bud. Wallahu taala alam. Kemudian yang ketiga yang saya ingin sebutkan Bazlul Majhud fi Halli Abi Dawud, punya As-Saharanfuri. Dan ini beliau mazhab fikihnya Hanafi, sehingga ketika beliau menjelaskan Sunan Abi Dawud yang membahas fikih, beliau sangat ta'assub terhadap mazhab Imam Abu Hanifah. Dengan demikian selesai pembahasan mengenal Sunan Abi Dawud. Tentu saja apa yang kita bahas ini masih sangat sedikit ya, karena Sunan Abi Dawud itu sangat banyak rahasia-rahasianya yang tidak mungkin dijelaskan satu persatu, dan juga saya belum menguasainya pastinya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.